Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi teman-teman, saya akan membuat video yang mungkin amatir lah ya, karena saya nggak pakai script, nggak pakai apa, pencahayaannya kurang bagus juga ya. Karena saya sedang di villa di Bali ini teman-teman, ada tugas di Bali ya, saya lagi melaksanakan tugas di Bali. Tapi ada teman-teman, ada video yang menurut saya begini ya, kemarin kan lagi viral ya, kemarin ada Mas Gibran yang memaparkan di monolog ya di channel beliau masalah demokrasi, bonus demografi ya. Kemudian ditanggapi oleh Irfan Irwandi ya, kalau nggak salah, saya nggak tahu namanya, saya lupa. Tapi kemudian Irwandi ini diundang di podcastnya Deddy Kombuser ya. Tapi yang saya kurang setuju gini teman-teman, tanggapannya itu seperti menurut saya kurang beretika lah ya ke Wapres ya. Dan memang betul apa yang kalau kita lihat bahwa di podcastnya Mas Gibran memang belum menyentuh satu segmen, yaitu terhadap bonus demografi ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Memang betul ya. Apa sih untuk mengantisipasi ledakan demografi di tahun 2030-2045 ini, apa yang pemerintah harus lakukan, itu memang belum dibahas secara lebih detail ya. Kemudian Irwandi membuat video ya, tapi kalau menurut saya sih masih dangkal sekali ya, dan ada beberapa kesalahan yang mungkin nanti bisa sih saya sebutkan ya, kayak manusia ya, bonus demografi ini tools ya. Sebetulnya dalam productivity ya, bonus demografi ini kan menyangkut masalah human labor ya. Itu bukan hanya tools. Kalau kita bicara masalah produktivitas, maka human ini bisa menjadi direct cost ya. Contohnya kalau di produksi yang padat karya itu teman-teman, itu buruh ya, human itu menduduki peringkat pertama, hampir 40%. Karena saya pernah 10 tahun yang lalu saya pernah jadi CFO di perusahaan yang padat karya teman-teman, sebuah perusahaan dari Taiwan, tapi dia memproduksi sepatu terkenal dari Amerika ya. Jadi kalau Anda memakai salah satu produk sepatu terkenal dari Amerika, itu diproduksinya di Bandung teman-teman, dan saya pernah menjadi CFO di sana ya. Jadi saya tahu banget bagaimana investor itu melihat suatu negara itu kompetitif di dalam investasi. Itu saya tahu banget apa indikator-indikator yang mereka nilai dari suatu negara mereka mau investasi misalkan. Dan saat itu saya masih ingat Vietnam itu salah satu negara yang jadi incaran 10 tahun yang lalu itu padahal ya, investor. Tapi saya masih ingat itu, kalau di total dari beberapa item itu penilaian itu, Indonesia masih unggul. Saya masih ingat tuh ya, karena saya sering diskusi dengan manajemen dari orang-orang Taiwan sendiri yang berinvestasi di Indonesia. Tapi begini teman-teman, saya akan menanggapi begini. Memang benar, apa sih yang harus dilakukan pemerintah ya untuk menghadapi bonus demografi ini teman-teman ya. Jadi sekarang masih ada waktu sekitar 5 tahun, benar apa yang dikatakan Irwandi ini ya. Jadi menurut saya teman-teman, ini jadi pengalaman saya ya sebagai pengajar juga ya. Saya dulu pernah menyusun tesis juga, disertasi mengenai salah satunya ya
ekonomi ini teman-teman. Kemudian juga ini pengalaman saya pada beberapa tahun ya, saya menduduki beberapa jabatan tertentu di manajemen di perusahaan-perusahaan yang berbeda ya. Jadi ini akan saya rangkum teman-teman, semoga dengan segala hormat ya, ini menjadi masukan buat pemerintah. Mudah-mudahan Mas Gibran sama Pak Prabowo melihat video ini. Yang pertama gini teman-teman, yang harus dilakukan pemerintah pertama harus mapping dulu ya. Maksud saya begini, mulai sekarang mungkin pemerintah saya tahu ya, mungkin sudah membuat roadmap ya, blueprint apa yang akan dilakukan untuk menghadapi 2030, 2035, 2040 ya. Mungkin sudah ada roadmap. Jadi tapi roadmap ini harus segera didetailkan sekarang teman-teman. Ya menurut saya ada beberapa 5 atau 6 item yang pemerintah harus mulai sekarang membuat roadmap yang detail ya. Yang pertama masalah mapping dulu nih demografi ini ya. Mapping itu dalam arti gini teman-teman, pemerintah harus mulai membuat mapping yang detail, salah satu tentang pendidikan ya. Jadi maksud saya jenjang pendidikan ya, kira-kira untuk 5 tahun ke depan itu berapa yang misalkan yang lulusan S1, lulusan SMA, kemudian di mapping juga wilayah-wilayahnya ya, wilayah mana yang demografi yang siap kerja ini di pulau mana saja gitu kan, harus di mapping dulu. Karena ini nanti berhubungan dengan yang kedua yang menurut saya ya, mengenai lembaga pendidikan terutama universitas, terutama jurusan-jurusan, dan yang ketiga nanti mengenai masalah pembukaan lapangan kerjanya ya, hilirisasi dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas mendalam ya. Yang pertama di mapping dulu teman-teman ya. Kita pemerintah sekarang harus mulai mapping dulu ya, demografi ini seperti apa nih komposisinya nanti ya. Salah satu contoh misalkan begini teman-teman, kemarin Pak Wapres kan bilang bahwa demografinya itu nanti bonusnya itu sekitar 208 juta ya, 208 juta. Dari 208 juta ini misalkan teman-teman 80 juta sekarang yang eksis ya. Kemudian yang akan pensiun berapa? Yang akan pensiun ini kan juga harus diganti teman-teman. Misalnya yang pensiun 40 juta ya, berarti kalau misalkan ada 130 juta misalkan, berarti pemerintah harus menyiapkan saat itu mungkin lapangan kerja sebesar 80 juta orang. Ini bukan hal yang main-main mungkin ya, tapi artinya ini hanya gambaran, nanti harusnya BPS bisa lebih mendetailkan. Nah, komposisinya ini seperti apa nanti pada tahun 2030 ya, makanya mulai sekarang pemerintah harus mulai menyiapkan yang kedua ini. Setelah di mapping ini teman-teman, pemerintah harus segera menyiapkan institusi pendidikannya dan jurusan. Ini akan berhubungan ya dengan nanti pembukaan lapangan kerja ya, termasuk di dalamnya hilirisasi. Salah satu contoh teman-teman, kalau pemerintah ingin membuka lapangan kerja di bidang misalkan nih ya, nanti CPO akan diolah dari hulu sampai hilir ya, berarti pabrik-pabriknya harus di Indonesia. Berarti akan berapa nih kira-kira kebutuhan, misalkan nih mungkin butuh sarjana-sarjana yang lulusan misalkan apa itu teknik kimia yang bisa mengolah atau dan lain sebagainya. Itu dari sekarang pemerintah harus membuat roadmap tuh ya. Ini sebenarnya berhubungan dengan yang ketiga nanti ya, pembukaan lapangan kerja termasuk hilirisasi ya. Misalkan pemerintah akan menghilirisasi CPO gitu kan, dari semua sekarang ya, CPO kita itu penghasilan berapa puluh juta ton itu, kalau itu dihilirisasi berapa kira-kira pembukaan lapangan kerjanya ya. Kemudian berapa kira-kira kebutuhan ya
sarjana, misalkan teknik kimia atau apa, saya mungkin ini perlu didiskusikan pemerintah dan dunia usaha. Ya, nah kemudian dari sini pemerintah harus menyiapkan kampus nih, ya, jurusan kimia misalkan berapa dari seluruh universitas di Indonesia atau yang sudah dikirim ke luar negeri, berapa yang bisa dihasilkan sarjana teknik kimia misalkan, ya itu harus dimulai di mapping nih dari sekarang. Nah, kalau diperkirakan ada kekurangan, maka pemerintah harus membuka jurusan baru misalkan teknik kimia di beberapa universitas yang belum, atau misalnya sudah ada ini yang misalkan nih mahasiswa baru kapasitasnya mereka menerima 60 mahasiswa. Wah, maka harus diikatkan nih, misalkan menjadi 150 dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus di mapping pemerintah mulai sekarang, teman-teman. Ya, segala jurusan yang nanti dibutuhkan untuk program pembukaan lapangan kerja, terutama hilirisasi kita secara besar-besaran, itu harus di mapping dari sekarang. Nah, tentu ini akan kembali, saya setuju dengan Irwandi, ini berhubungan dengan biaya pendidikan. Ya, saya membayangkan seperti ini, teman-teman. Ya, dengan segala hormat ya, mungkin untuk Presiden Prabowo untuk makan bergizi gratis MBG ya. Saya kurang tahu sekarang pelaksanaan seperti apa. Tapi di dalam bayangan saya, ini harusnya tidak semua siswa itu diberi makan bergizi gratis. Artinya gini, teman-teman, mohon maaf nih ya, orang yang mampu ya, yang sekolah-sekolah yang favorit, yang di situ orang tuanya mampu, seharusnya tidak perlu diberi makanan bergizi gratis, karena tentu orang tuanya sudah memberi itu, gitu kan. Mungkin yang makan bergizi gratis ini perlu untuk daerah-daerah tertentu atau sekolah-sekolah tertentu yang kira-kira di situ kemiskinan masih banyak, gitu kan. Ini bisa dilihat, mohon maaf nih, saya belum tahu ini ya sekarang pelaksanaan seperti apa, tapi mungkin bisa dilihat dari uang masuk ya pada waktu anak-anak masuk sekolah SMP, SMA itu kan ada biaya tuh. Biaya masuknya berapa, kemudian bisa dilihat juga dari misalkan SPP-nya berapa. Salah satu contoh, kalau biaya masuknya besar, terus SPP setiap bulan besar, tentu itu sekolah-sekolah yang favorit. Ya, orang-orang kaya pasti masuk ke situ, yang mampu dalam arti. Nah, menurut saya seperti ini nggak perlu dibeli makanan bergizi gratis itu, karena dari sisi orang tuanya sudah mampu. Tapi mungkin di daerah-daerah misalkan yang daerah timur atau di Jawa yang kira-kira pendapatan masyarakatnya kurang mampu, kemudian sekolahnya itu mungkin SPP-nya dan sebagainya rendah biasanya, itu kan berarti mohon maaf menurut saya ya, itu berarti yang harusnya diberi makanan bergizi gratis. Tapi untuk sekolah-sekolah tertentu yang mahal, yang orang tuanya pasti udah mampu, itu menurut saya itu nggak usah diberi makanan bergizi gratis. Artinya apa? Dana ini bisa dialokasikan untuk misalkan beasiswa di perguruan tinggi. Artinya begini, pada waktu nanti pemerintah itu step yang ketiga tadi ya, kan ada mapping demografi, kemudian pendidikan dan institusi-institusinya, universitasnya harus kita siapkan segala macam, kemudian kan ada pembukaan lapangan kerja supaya bonus demografi ini terserap tenaga kerjanya. Nah, maka yang saya maksud apa? Yang sebagian makan bergizi gratis ini alokasi untuk pendidikan perguruan tingginya diperbesar. Ya, salah satu contohnya seperti itu. Tapi saya nggak tahu. Harusnya kalau pemerintah Diknas ini bisa mengolah ini, misalkan saya sih membayangkan seperti ini, teman-teman. Misalkan ada scholarship ya, beasiswa lah, tapi di bonding gitu misalkan sama pemerintah ya. Oke lah, mungkin kira-kira 5 tahun ke depan kita hilirisasi ini butuh jurusan teknik kimia sekian.
Nah, sekarang kurang misalkan jurusan itu, maka pemerintah membuka jurusan itu dengan beasiswa, tapi dibonding gitu. Berarti mahasiswa ini nanti kalau sudah keserap ke ke tenaga kerja ya di industri itu, dia harus membayar secara berkala beasiswanya itu. Misalkan dibonding, misalkan sekolahnya misal 5 tahun, dia akan dibonding 5 atau 7 tahun gitu kan. Setelah nanti dia bekerja, dia harus mengembalikan dana yang dia dapat beasiswa tadi. Setelah dia bekerja, kan nanti dia keserap oleh industri kan. Nah, itu yang kedua teman-teman. Setelah mapping dari pemerintah, kemudian pemerintah harus menyiapkan institusi pendidikan, ya terutama universitas, jurusan-jurusan mana yang pada waktu nanti 2030 itu diperlukan, ya sarjana-sarjana bidang apa yang diperlukan. Pemerintah nih sekarang nih harus menyiapkan itu di universitas ya, jurusan apa yang perlu nanti untuk hilirisasi ya, itu harus disiapkan. Itu yang kedua, institusi pendidikan. Dan tentunya ini biaya juga harus dipersiapkan teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah pembukaan kerja. Ini sudah saya bahas beberapa tahun kemarin ya, mungkin 2014 waktu saya membuat monolog sendiri bahwa CPO dan nikel ini akan menjadi booming nanti, dan ini pasti ada banyak negara yang akan melawan kita karena mereka tentu tidak setuju kita menjadi negara maju ya. Nah, pembukaan lapangan kerja, pemerintah harus mulai dari sekarang mapping, membuat roadmap tentang industri, tentang hilirisasi. Salah satu contoh begini teman-teman, pemerintah harus membuat roadmap misalkan di bidang pertanian dan agriculture misalkan ya. Di situ misalkan termasuk misalkan sawit dan turunannya akan dibuat di Indonesia. Nah, dengan kapasitas sekarang dan nanti pembukaan pabrik-pabrik baru itu, berapa juta tenaga kerja yang keserap? Itu yang harus di mapping dari sekarang teman-teman. Kemudian hilirisasi nikel dan lain sebagainya, hilirisasi hasil laut dan lain sebagainya. Dari situ pemerintah sudah bisa membayangkan nih dari sekarang berapa kira-kira tenaga kerja yang akan terserap dari situ ya. Jadi bonus demografi ini nanti pada saatnya benar-benar kita menikmati itu, jangan sampai justru masyarakat tidak ada peluang kerja ya, justru akan membebani negara ya. Mohon maaf nih, Irwandi benar ya, sekarang kalau Anda lihat di India teman-teman, kalau pernah Anda pergi ke Mumbai ya, itu pelajaran buat kita. Saya ya benar berpikir benar kata Pak bahwa pada waktu mereka dulu berapa puluh tahun, 5-10 tahun yang dulu, pemerintah India itu tidak menyiapkan roadmap yang benar tentang bagaimana pada waktu bonus demografi ini tercapai, lapangan kerjanya siap menyerap itu ya. Kalau Anda pergi ke Mumbai, Anda lihatlah ya. Nah, itu yang sekarang pemerintah harus membuat roadmap ya. Misalkan di bidang perikanan dan lain sebagainya ya. Berapa lapangan kerja nanti setelah hilirisasi semua ya. Jadi lapangan kerja ini pemerintah harus benar-benar menyiapkan roadmap dari sekarang, apa yang harus dilakukan. Hilirisasi apa? Indonesia ini kan punya potensi yang sangat besar teman-teman. Jadi pada waktu nanti bonus demografi ini tercapai 2030-2035, jangan sampai ya tenaga kerja ini nggak terserap ya. Nah, setelah ini teman-teman, jadi mungkin ya pemikiran saya nanti yang setelah roadmap tentang penyediaan tenaga kerja ini ya, kalau memang nanti di mapping teman-teman dari agriculture dan sebagainya, dari mining, dari segala macam itu, misalkan tenaga kerjanya
yang terserap misalkan hanya sekian puluh persen, ya mungkin berapa puluh juta yang nggak terserap, maka ada satu hal, maka pemerintah harus membuka sebesar-besarnya peluang untuk masyarakat membuka usaha sendiri, artinya kredit usaha kecil misalkan yang ya justru sekarang yang banyak menopang Indonesia ini kan UMKM ya, UMKM itu yang harus di mapping buat sekarang oleh pemerintah, dan itu berhubungan dengan yang keempat, pendanaan. Ya, pendanaan. Jadi pemerintah setelah mapping ya tenaga kerja ini, peluang-peluang ini dari misalkan dari pertanian, dari industri, pemerintah bisa memperkirakan berapa puluh ribu yang keserap. Ya, kemudian kalau nggak terserap misalkan, tadi kan udah di mapping, yang tidak serap ini misalkan pendidikannya SMA, maka pemerintah harus mulai membuat roadmap. Apa lapangan kerja yang bisa dibuka? Bukan lapangan kerja baru, misalkan industri UMKM untuk lulusan SMA seperti apa, misalkan seperti itu. Kemudian apakah mungkin ya, saya belum pernah ini ya, pemerintah harus juga menyiapkan industri padat karya. Ya misalkan nih, ini masukan buat pemerintah ya. Saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu, negara kita itu negara yang sangat kompetitif, ya sangat kompetitif sekali. Tapi bahkan lebih kompetitif dibanding Vietnam sekarang ya. Maka pemerintah dengan segala hormat nih ya, harus membatasi gini, maksud teman-teman. Kemarin mohon maaf nih Pak Prabowo kan bilang akan membuka impor seluas-luasnya. Jadi saya kira itu kurang tepat. Ya, justru yang sekarang yang harus diperhitungkan adalah harus kita evaluasi tax treaty di negara-negara ASEAN, teman-teman. Jadi gini, kalau Anda lihat sekarang kan ada beberapa industri besar yang tidak jadi investasi di Indonesia, tapi investasinya misalkan di Vietnam. Ya, bagaimanapun sekarang ya upah tenaga kerja di Vietnam itu lebih rendah dari Indonesia. Nah, kenapa mereka begitu? Karena mereka memanfaatkan tax treaty-nya Indonesia, negara-negara ASEAN. Artinya gini, kalau mereka investasi di Vietnam, hasilnya pun dengan tarif yang Indonesia antar negara ASEAN ini, mungkin mereka sudah berhitung kalau mereka produksi di Vietnam, toh mereka bisa memasarkan produknya di Indonesia karena ada tax treaty tadi antar negara ASEAN. Nah, ini yang harus dievaluasi pemerintah, teman-teman. Jangan sampai karena beberapa indikator investasi ini, misalkan Vietnam lebih kompetitif misalkan dari hal tenaga kerja, maka mereka dengan memanfaatkan tax treaty ini antar negara ASEAN ini, mereka pasti sudah kalkulasi kan, mereka akan investasi di Vietnam dengan berpikir bahwa toh dengan investasi di Vietnam mereka akan bisa memasarkan produknya di Indonesia. Itu yang harus pemerintah harus evaluasi benar ya, untung ruginya, karena ini masalah produk yang sangat krusial menurut saya, teman-teman. Jangan sampai juga nanti akan kita bahas setelah pembukaan lapangan kerja ini tentang pendanaan dan regulasi ya, regulasi pemerintah termasuk UMR dan lain sebagainya. Itu harus kita evaluasi ya. Juga mengenai kondisi kenyamanan nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa pemerintah harus memulai mengevaluasi ini, teman-teman. Ya, karena
Mau nggak mau di samping teknologi tinggi juga nanti kita tetap membutuhkan produksi yang padat karya. Artinya tekstil kita yang sebetulnya sudah bagus ya, tapi kalau impor dibuka, digempur dari China bahaya juga ya. Artinya kita yang kedua juga kita harus apa bernegosiasi tarif dengan negara-negara seperti Amerika dan lain sebagainya. Itu karena itulah produksi padat karya yang sekarang mungkin sangat Indonesia sebetulnya kemarin sudah berhasil beberapa tahun yang lalu ya, produksi padat karya ini tekstil, sepatu ya, mungkin produksi yang lain ya, itu bisa menguasai pasar yang besar. Tapi sekarang akan dapat pesaing dari Vietnam. Itu yang harus pemerintah pikirkan ya. Setelah lapangan kerja ini di mapping teman-teman ya, industri apa yang harus dibuat hilirisasi, dari mining apa saja, dari kehutanan ya, kemudian dan lain sebagainya, itu bisa kita perkirakan berapa jumlah tenaga kerja yang akan diserap ya. Tadi berhubungan dengan penyiapan institusi pendidikan di perguruan tinggi, sarjana-sarjana kita harus siap ya. Itu yang ketiga ya, penyerapan tenaga kerja ya. Mapping sekarang pemerintah harus membuat roadmap yang detail sekali ya, industri-industri apa yang harus kita hilirisasi mulai sekarang. Kemudian setelah itu di mapping berapa kemungkinan tenaga kerja yang akan keserap. Nah, setelah itu pemerintah harus memikirkan tenaga kerja yang kemungkinan nggak akan terserap ini harus bagaimana nih membuka lapangan kerja. Apakah harus membuka lagi misalkan perkebunan sawit yang besar, yang potensi di Kalimantan, di Papua itu besar ya potensinya. Apakah program-program lain misalkan food estate yang melibatkan masyarakat petani yang besar sekali ya, skala besar ya, itu yang harus mulai diberikan oleh pemerintah. Harus roadmap-nya harus detail dan jelas. Nah, yang keempat apa? Pendanaan ya. Tidak mungkin semua ini berjalan kalau pemerintah tidak menyiapkan pendanaan, dan ini berhubungan dengan regulasi tentang perbankan kita ya. Sebagaimana kita ketahui, menurut data ya, kemungkinan ada 2.000 triliun di bank-bank itu yang dananya itu hanya mengendap. Jadi direksi beberapa BUMN itu hanya duduk aja mereka sudah dapat bunga. Nah, itu yang harus segera dipikirkan pemerintah, bagaimana membuat regulasi supaya dana-dana yang diperbankan ini itu bisa terserap untuk investasi. Karena kalau investasi itu kan added value-nya akan bergulir terus teman-teman. Kalau ada investasi nanti ada tenaga kerja yang berserap dan lain sebagainya. Kemudian mungkin juga dari regulasi perbankan ini, pemerintah saya kurang tahu, mungkin bisa dibuat skema misalkan investasi tertentu ya, itu akan dijamin oleh pemerintah. Misalkan nih, investasi yang jelas, misalkan swasta akan membuat hilirisasi di bidang CPO, produk turunannya buat bahan kosmetik dan lain sebagainya. Investasi yang hilirisasi ini nanti pemerintah akan menjamin, ada jaminan dari pemerintah ke bank-bank terutama plat merah bahwa investasi ini aman. Saya nggak tahu skemanya seperti apa, tapi pemerintah bisa membuat regulasi seperti itu ya, menurut saya. Dan yang paling jelas harus dipikirkan juga suku bunga yang kompetitif. Itu yang keempat. Jadi yang keempat adalah tentang pendanaan. Berarti mulai sekarang
di samping pemerintah yang ketiga tadi menyiapkan roadmap tentang hilirisasi pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya, pemerintah juga harus menyiapkan bagaimana skema pendanaan ini. Ya, mungkin pemerintah dari sekarang harus membuat roadmap regulasi tentang perbankan, ya, dan lain sebagainya untuk mengcover nanti di industrialisasi hilirisasi ini yang akan berjalan ini seperti apa. Ya, salah satunya mungkin untuk industri tertentu yang pemerintah konsen di dalamnya, maka akan dijamin pemerintah. Misalnya saya nggak tahu skemanya, tapi pemerintah bisa berdiskusi dengan BI, ya, dengan perbankan, dengan dunia usaha. Ya, skemanya seperti apa? Apakah nanti dijamin pemerintah untuk investasi-investasi yang vital ini, atau bagaimana? Tapi harus dibuat skemanya. Itu ya pendanaan. Jadi tadi ada mapping, ya, kemudian menyiapkan institusi pendidikan, pemerintah harus mulai, kemudian setelah itu pemerintah harus mulai membuat roadmap tentang hilirisasi dan mungkin pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya itu bisa nanti hilirisasi. Kemudian juga membuat misalkan ada food estate skala besar yang nanti masyarakat banyak tenaga kerja bisa keserap di sana, atau membuka peluang-peluang misalkan perkebunan sawit yang sangat luas misalkan di Kalimantan, di Papua. Itu bisa banyak skema yang seperti itu karena pemerintah punya data yang lengkap, ya. Kemudian setelah itu pendanaan, mulai pemerintah harus mulai menyiapkan nih skala pendanaan yang besar untuk itu, ya. Kemudian yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian hukum dan kenyamanan investasi. Ini salah satu poin teman-teman, kalau termasuk di dalamnya politik, ya, stabilitas politik. Ini dulu waktu saya menjadi CFO di perusahaan dari luar negeri lah, yang tadi saya katakan dia padat karya, membuat suatu produk sepatu terkenal dari Amerika itu di Bandung itu. Jadi kenyamanan investasi, kepastian hukum, stabilitas politik itu menjadi urutan pertama, teman-teman, dari investor yang radar, ya. Jadi sebelum investor masuk itu ada beberapa item yang mereka membuat skornya itu antara 0 sampai 10. Salah satunya apa? Kepastian hukum, ya, kenyamanan investasi, terus stabilitas politik. Itu urutan pertama, teman-teman mesti ingat. Kemudian yang kedua, regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah itu nomor 2, teman-teman. Baru yang ketiga itu kesediaan tenaga kerja dan upah buruh. Tapi mereka, saya heran juga kenapa yang nomor 1 itu mereka investor itu melihat itu kepastian hukum, ya, kenyamanan dan stabilitas politik. Ini yang harus dijaga, teman-teman. Ya, jadi mungkin dengan segala hormat, ya, sekarang kan banyak, mohon maaf nih, ya, mungkin ormas tertentu, ya, yang masuk ke kawasan industri, dan THR dan lain sebagainya yang ya kurang nyaman, ya, seperti kemarin kasus di Cirebon yang PT Yihong kalau nggak salah, seperti itu. Ya, itu yang harus mulai pemerintah harus mulai memberikan tentang regulasi, ya, regulasi di sana termasuk kepastian hukumnya itu, ya, teman-teman, ya. Jadi stabilitas politik, ya, mulai sekarang kalau saya sih mohon maaf nih, mungkin masukan ke pemerintah, ya. Mungkin untuk kawasan-kawasan industri tertentu yang besar, yang buatlah kawasan industri itu bisa menjadi objek vital negara, mungkin misalkan kan di sana akan nanti dijaga tuh, ya, dijaga oleh TNI dan lain sebagainya, misalkan. Saya nggak tahu skemanya, tapi supaya investor ini aman, nyaman, ya, berinvestasi di Indonesia, tidak ada gangguan, ya, itu mungkin
ini mungkin masukan bisa pemerintah bisa mengevaluasi ya. Apakah perlu untuk misalkan kawasan industri itu teman-teman itu dibuat objek vital negara misalkan. Jadi nanti keamanannya terjaga di situ. Jadi investor itu berinvestasi, berproduksi dengan nyaman ya. Nah, kemudian terakhir ini regulasi tentang perpajakan dan persyaratan investasi. Ya mungkin kalau saya bayangkan begini teman-teman, mau nggak mau kita harus melihat pesaing kita, misalkan Vietnam ya. Misalkan untuk berinvestasi itu, nah, terutama ini yang untuk yang produksi massal ya, padat karya itu pemerintah misalkan memberikan insentif ya. Misalkan nih PPh sekarang 20% atau 22%. Maka untuk produksi massal yang misalkan padat karya ini teman-teman, produksi karbon misalkan PPh-nya menjadi 10%. Tax diberi keringan tax bebas pajak misalkan selama 5 tahun untuk yang investasi baru. Jadi regulasi perizinan dan perpajakan ini sangat penting teman-teman. Saya sih membayangkan begini teman-teman. Salah satu contoh ya, kalau kalian melihat Singapura ya, kenapa mereka cuma butuh waktu 2 hari untuk mengurus perizinan, berinvestasi dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak bisa gitu kan? Harusnya kita bisa nih, harusnya kita bisa dengan seperti itu. Asal ada kemauan yang keras ya. Saya sih gini teman-teman, saya membayangkan sistem digitalisasi ini berjalan dengan benar dan masif di Indonesia ya. Jangan sampai malah ada hambatan-hambatan tertentu. Makanya kalau saya sih gini ya, dengan item-item tadi ya, standar-standar dari investor tadi, kita harus bisa membandingkan dengan negara-negara pesaing ya, misalkan Vietnam dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita ada kelemahan di sini, kita harus action, harus improve nih. Apa yang harus kita lakukan supaya kita lebih kompetitif dari pesaing kita ya. Saya memberi satu contoh teman-teman, dan ini yang saya kagumi dari Pak Jokowi. Tahun sekitar 2014 ya, itu mungkin salah satu produk misalkan keramik ya, waktu itu saya lupa, itu bahan bakunya kan gas ya. Waktu itu Vietnam itu lebih murah gasnya. Saya juga kurang tahu, kita penghasil gas, tapi Vietnam itu lebih murah. Akhirnya apa? Presiden Jokowi itu membuat suatu pabrikasi gas. Saya masih ingat di Tanjung Sekong ya. Bahkan waktu itu karena teknologinya belum kita kuasai, kita membuat konsorsium dengan POSCO Korea untuk membuat pabrik gas itu. Pertama karena harus double wall ya, terus minus 40 derajat. Jadi kita teknologi belum punya, kita menggandeng POSCO Korea waktu itu. Nah, setelah ini jadi, kemudian yang proyek berikutnya yang di Tuban dan di, kalau nggak salah di Manado itu kita sudah bisa mandiri membuat itu teman-teman. Nah akhirnya apa, harga gas kita bisa bersaing dengan Vietnam. Karena contohnya industri keramik dan lain sebagainya itu membutuhkan gas besar itu. Nah itu harus kita punya kompetitif ya, sehingga investor bisa masuk. Nah salah satu contoh seperti itu teman-teman. Maka mau nggak mau pemerintah ini harus membuat skala penilaian ya. Misalkan investasi mau masuk itu apa aja indikatornya, kemudian kita bandingkan dengan pesaing kita, dari situ kita bisa evaluasi. Misalkan masalah perizinan rumit dan lain sebagainya harus simple. Misalkan untuk daerah kawasan industri tertentu cukup misalkan membuat perizinan. Kalau Singapura bisa 2 hari, kita bisa 2 hari. Seperti itu teman-teman ya, misalkan dijadikan satu pintu di situ dan lain sebagainya, kemudian biayanya jelas. Nah, inilah yang harus
pemerintah membuat roadmap dari sekarang. Blueprintnya seperti apa nih tahun 2030, 2035 ya. Ya seperti saya katakan tadi, yang pertama harus mapping dulu ya. Harus mapping dulu ya, tenaga kerja nanti 208 juta itu seperti apa ya. Terus kemudian pendidikannya seperti apa, kemudian tersebar di kawasan mana saja, itu harus di mapping dulu oleh pemerintah ya. Yang kedua harus menyiapkan institusi pendidikan, termasuk jurusan-jurusan di dalamnya apa saja yang harus disiapkan untuk nanti pembukaan lapangan kerja ya, untuk hilirisasi ini. Nah, ini seperti apa ya. Yang ketiga tadi membuka secara masif, sekarang harus membuat roadmap apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya, agar nanti pada waktu bonus demografi ini kita capai, pemerintah sudah menyiapkan dalam skala besar ya lowongan kerja ya, itu yang sehingga nanti tenaga kerjanya bisa terserap. Kemudian yang keempat adalah pendanaan. Dari sekarang pemerintah harus membuat roadmap bagaimana memobilisasi pendanaan ini ya. Uang yang menganggur di perbankan harus kalau bisa untuk mendukung investasi hilirisasi ya. Kemudian kenyamanan, kepastian hukum, stabilitas politik ini yang harus kita jaga ya. Kemudian dan termasuk di dalamnya regulasi buruh dan lain sebagainya ya, UMR dan lain sebagainya, pemerintah harus membuat regulasi yang nyaman buat investor. Itu yang kemudian inisiatif-inisiatif tertentu. Yang keenam, kemudian ada inisiatif tertentu yang pemerintah bisa lakukan, perizinan, perpajakan dan lain sebagainya. Kita harus lebih kompetitif dari pesaing kita. Kalau ini kita lakukan ya, negara bersatu ya, masyarakat bersatu, pengusaha bersatu, pemerintah juga dari elit politik bersatu, maka pada waktu nanti bonus demografi ini tercapai 2035, maka bangsa Indonesia akan menjadi negara yang besar dan tidak tertutup kemungkinan ya, apa yang dikhawatirkan Australia, kita akan bisa melebihi China. Dan itu mungkin saja, meskipun sulit ya, tapi itu kemungkinan bisa terjadi. Tapi yang benar kata Mas Gibran, kita harus percaya diri ya. Kita kalau memang ada teknologi tertentu yang seperti saya katakan tadi, misalkan kita membuat industrialisasi, kita belum bisa, kita bisa menggait negara asing yang punya teknologi itu, kita bisa belajar dari situ. Yang saya buat contoh tadi, kita membuat industrialisasi gas, kita belum punya, perusahaan di Indonesia belum punya teknologi itu. Kemudian kita membuat konsorsium dengan Posko Korea, dari situ kita punya ilmunya. Kemudian ini kita terapkan di proyek-proyek selanjutnya, kita sudah bisa mandiri karena ilmunya sudah kita jiplak teman. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat teman-teman ya. Semoga ini pemerintah sudah mempunyai pakar-pakar di sana ya. Mungkin tapi ini yang bisa saya sampaikan ya. Ini dari pengalaman saya, dari beberapa perkuliahan yang saya tempuh ya, dari penelitian waktu tesis disertasi, kemudian dari pengalaman saya pada waktu menduduki jabatan manajemen di beberapa perusahaan. Jadi mudah-mudahan ini teman-teman dapat bermanfaat ya, masukan buat pemerintah ya, buat Mas Gibran, buat Bapak Prabowo, agar mulai sekarang kita harus menyiapkan roadmap, blueprint yang jelas dan detail ya, bagaimana untuk menyongsong tahun 2030-2035. Tentunya teman-teman, mungkin pemerintah saya yakin sudah membuat blueprint itu ya, tapi ini harus dijabarkan secara detail, sangat detail ya. Saya sih lebih konsen ke pendidikan ya, mungkin
itu yang perlu kita siapkan mulai sekarang. Jurusan-jurusan tertentu dari universitas itu yang harus kita buka mulai sekarang gitu. Misalkan saya sih membayangkan banyak nanti teknik ya, kalau industrialisasi hilirisasi ini kita jalankan teman-teman, akan banyak mungkin kayak sarjana-sarjana kimia, teknik kimia misalkan kayak gitu ya, yang sangat besar kita butuhkan ya. Mungkin ada misalkan kalau kita mau hilirisasi perikanan, mungkin sarjana perikanan, jurusan-jurusan perikanan itu di universitas-universitas itu harus kita mapping berapa mereka bisa menghasilkan sarjana perikanan misalkan seperti itu. Jadi mappingnya itu harus detail, dan itu harus ada kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi tentunya ya. Itu yang yang saya maksud ya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman. Saya tidak ingin menggurui, tapi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat pemerintah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.